Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan itu maha tahu. Dia mengenal kita. Dia tahu tanggal ulang tahunmu. Dia tahu tanggal pernikahanmu. Dia tahu kekecewaanmu. Dia tahu kekhawatiranmu. Dia tahu kelemahanmu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dia tidak akan pernah melupakanmu. Karena dia mengenal kita. Maka dia menjadi sumber jawaban yang tidak pernah mengecewakan kita. Luar biasa, kita punya gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Apa yang terjadi jika Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat memerintah dalam hidup kita? Apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan? Apa yang terjadi jika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya? Jalan boleh berliku-liku, tetapi berakhir pada happy ending. Jalan boleh melewati lembah kekelaman, tapi tongkat dan gadanya akan menghibur kita. Menunjukkan manusia adalah makhluk yang punya banyak keterbatasan. Manusia butuh Tuhan. Manusia butuh sesama untuk melengkapinya. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Judul khotbah saya dengan tema Tuhan bekerja di balik layar. God is in control. Tuhan pegang kendali. Luar biasa. Hampir semua kendaraan cuma punya satu kemudi. Seperti sepeda, kapal laut, motor, mobil, termasuk hidup kita pun hanya satu yang dapat memegang kemudi. Sedangkan dalam hidup ini ada 3 individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita. Nah, individu yang ingin mengendalikan hidup kita yang pertama adalah iblis. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung mencari orang yang dapat ditelannya. Rupanya strateginya iblis seperti singa yang mengaung-ngaung untuk dapat ditelan. Mengaung-ngaung artinya mengintimidasi, mendakwa, menakut-nakuti, menghantui. Jadi iblis ingin mengendalikan kehidupan kita melalui ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan untuk meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika kita mengizinkan untuk iblis mengendalikan hidup kita, maka yang terjadi Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita lihat di sini tidak ada hasil yang baik sama sekali dengan namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan, keraguan. Semua itu racun atau sumber penyakit dalam kehidupan kita dan bahkan masa depan kita. Jangan izinkan iblis untuk mengendalikan kehidupan kita, mempengaruhi pikiran kita dan perasaan kita. Yang kedua, individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Yang menjadi persoalan, sehebat-hebatnya seseorang masih punya kelemahan. Sepintar-pintarnya seseorang masih punya kekurangan. Manusia ada makhluk yang punya banyak keterbatasan. Terbatas dalam waktu, memiliki keterbatasan dalam kemampuan, memiliki keterbatasan dalam tenaga dan sumber-sumber. Manusia butuh Tuhan dan sesama yang dapat melengkapinya. Saya teringat dengan cerita di dalam Markus pasal 4 ayat 35-36 ketika Yesus mengajak murid-murid pergi ke seberang dengan perahu. Namun saat sudah ada di atas kapal, murid-murid minta Yesus duduk dan tidur saja. Izinkan kami memegang kendali perahu ini. Murid-murid berpikir bahwa Yesus kan anak tukang kayu, gak punya skill dan pengalaman di laut untuk mengendalikan kapal. Dan kami punya pengalaman bertahun-tahun dalam mengendalikan kapal, bahkan juga dalam menghadapi badai. Namun apa yang terjadi ketika Yesus tidur, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Semua murid-murid Yesus yang punya skill dan pengalaman tidak bisa mengendalikan kapal tersebut. Mereka menjadi sangat ketakutan. Baru kemudian minta tolong sama Yesus untuk menenangkan keadaan. Puji Tuhan. Yesus segera bangun dan kemudian menghardik, membuat badai yang bergelora menjadi teduh. Membuktikan sehebat-hebatnya murid-murid Yesus
Di dalam pengalaman mereka membawa perahu, ternyata mereka butuh Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kata terkutuk artinya gak bisa lakukan banyak hal, tidak akan pernah bisa maksimal, apa yang dikerjakan kurang ada hasil. Di masa pandemik ini, virus yang kecil, yang tidak kelihatan, yang mudah mati kena deterjen atau sabun, ternyata kepintaran, skill dan pengalaman manusia tidak bisa mengendalikan virus itu. Menunjukkan manusia adalah makhluk yang punya banyak keterbatasan. Manusia butuh Tuhan. Manusia butuh sesama untuk melengkapinya. Yang ketiga, individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan rindu untuk memimpin kita. Mazmur 103 ayat 19, ini luar biasa sekali. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan tuh berkuasa. Bukan cuma di surga, di bumi, di langit, seluruh jagat raya. Dia adalah Tuhan yang bisa mengendalikan dengan teratur dan rapi. Tuhan paling layak untuk mengendalikan kehidupan kita. Karena jagat raya, bumi, surga, dan segala yang ada di planet ini bisa ditata, diatur dengan sangat baik. Dari mulai penciptaan awal sampai hari ini. Membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengendalikan kehidupan ini dengan sangat baik. Kalau kita mengizinkan Dia berdaulat dalam hidup ini. Karena Tuhan kita, yang pertama, Dialah omnipresence. Dia adalah Tuhan di mana saja. Dia Tuhan Maha Hadir. Dia Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Mungkin orang tuamu melupakanmu. Pasangan hidupmu meninggalkan kau. Orang yang kita kasih meninggal dunia. Tetapi Tuhan setia, Dia selalu ada bersama kita. Dia menemani kita. Dia adalah Tuhan yang selalu menghibur dan menguatkan ketika kita dalam keadaan kesendirian. Ataupun kita dalam keadaan lemah. Mungkin orang lain tidak bisa kita andalkan. Tapi Tuhan layak untuk kita andalkan. Yang kedua, Tuhan kita itu omniscience. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan itu maha tahu. Dia mengenal kita. Dia tahu tanggal ulang tahunmu. Dia tahu tanggal pernikahanmu. Dia tahu kekecewaanmu. Dia tahu kekhawatiranmu. Dia tahu kelemahanmu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Dia tidak akan pernah melupakanmu. Karena Dia mengenal kita. Maka Dia menjadi sumber jawaban yang tidak pernah mengecewakan kita. Luar biasa, kita punya gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Mungkin pemimpinmu gak ingat tentang tanggal lahirmu. Mungkin orang tuamu tidak ingat mengenai prestasimu. Tetapi ada satu oknum yang tidak pernah lupa akan kita. Kalau kita ulang tahun, Dia sanggup memberikan berkat. Bahkan di saat lemah, Dia juga bisa menguatkan. Bahkan di saat kita sakit hati, Dia mengerti perasaan kita. Dia tidak akan pernah membuang kita. Dan kalau kita jatuh pun, Dia selalu memberikan bahunya untuk kita. Yang ketiga, Tuhan itu omnipoten. Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dia tidak pernah gagal. Teramat hebat. Teramat dahsyat. Dia mampu mengubah segala-galanya menjadi baru. Yang tadinya rusak menjadi baik. Yang tadinya ada di bawah bisa Tuhan angkat dan promosikan. Yang tadinya tidak betul bisa menjadi betul. Dia adalah Tuhan ahlinya membuat segala sesuatu menjadi sangat baik. Inilah satu-satunya harapan kita di tengah-tengah perjalanan hidup yang kadang lepas dari kendali kita. Yang tidak sesuai dengan rencana kita. Kita ingin sekali sehat. Tiba-tiba kita malah diserang oleh suatu penyakit. Kita sudah punya rencana bersama-sama. Tiba-tiba orang yang kita cintai meninggal dunia. Kita ingin memiliki hubungan yang bertahan. Tiba-tiba hubungan kita malah berakhir dengan mengenaskan. Kita ingin mencari nafkah melalui pekerjaan kita. Tiba-tiba
malah terpaksa kita harus mencari pekerjaan yang baru. Dalam hidup ini ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kita perlu izinkan Tuhan bekerja di balik layar. Sebab dia sutradara yang the best dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada tips mengizinkan Tuhan bekerja di balik layar. Yang pertama, tips untuk kita mengizinkan Tuhan in control, bekerja di balik layar. Yang pertama, berikanlah kendali hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menaungi hidup kita, menunggangi hidup kita, setir kehidupan kita. Biarlah kita jadi keledainya Tuhan. Biarlah dia jadi Tuhan kita. Jangan ngeyel, jangan ribet, ikuti aja. Jangan bersungut-sungut tapi bersyukur. Jangan pakai pikiranmu yang sempit tapi coba lihat rencana Tuhan yang besar. Dia tidak pernah berhenti bekerja di balik layar. Amsal pasal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya begini, kita perlu menyangkal diri kita untuk ikut kepada kehendak Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan yang jauh lebih besar. Kepada Tuhan yang jauh lebih mampu. Kepada Tuhan yang jauh bisa melihat ke depan yang kita gak bisa lihat. Karena tidak ada kehendak yang lebih baik selain daripada kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi jika Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat memerintah dalam hidup kita? Apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan? Apa yang terjadi jika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya? Jalan boleh berliku-liku, tetapi berakhir pada happy ending. Jalan boleh melewati lembah kekelaman, tapi tongkat dan gadanya akan menghibur kita. Wow, amazing. Kita bisa melihat di sini bahwa berawal tidak mulus, tetapi berakhir indah. Berawal tidak nyaman, tetapi happy ending. Sebaliknya apa yang terjadi jika kita memerintah hidup ini? Apa yang terjadi jika kita yang mengendalikan kehidupan kita? Tidak mengizinkan Tuhan memerintah, mengendalikan, menunggangi hidup kita. Jalan boleh manis, tetapi berakhir jadi pahit. Rencana boleh the best, tetapi belum tentu kita terima yang the best nantinya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Membuktikan bahwa orang yang coba kendalikan kemampuannya tanpa libatkan Tuhan, merasa punya skill, merasa punya pengalaman seperti murid-murid Yesus, akhirnya kena batunya sendiri. Akhirnya mentok sendiri. Akhirnya terancam untuk mau binasa. Di sini membuktikan bahwa manusia sehebat-hebatnya butuh Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hikmat manusia. Butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, membuktikan orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia seperti tumbuhan yang ditanam di tepi aliran air, yang buahnya selalu berbuah pada setiap musim kehidupan. Artinya musim kering dia tetap berbuah. Musim panas dia tetap berbuah. Musim dingin dia tetap berbuah. Kenapa? Kan dia selalu tertanam bersama dengan Tuhan. Seperti ranting yang dia tertanam sama pokok, dia akan selalu berbuah sekalipun di musim kekeringan. Sebaliknya begitu ranting lepas dari pokok, begitu dia merasa bahwa dia bisa tanpa pokok, dia bisa berbuah tanpa pokok, dia bisa berbunga, berdaun tanpa pokok, maka begitu dia lepas dari sumber, dia tidak lagi mengandalkan sumber, maka dia akan kering dan mati. Sama dengan kehidupan ini. Kalau kita coba-coba menyingkirkan Tuhan, percaya dengan kemampuanmu, maka kita akan berakhir kepada hal-hal yang menyakitkan hidup kita. Bahkan kita akan menghancurkan apa yang kita telah bangun. Namun sebaliknya, begitu kita mengizinkan Tuhan mengendarai kehidupan kita, kita jadi keledai, ngikutin maunya Tuhan. Wow, ini amazing.
rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan, itu akan tersedia untuk kita semua. Amazing. Yang kedua, bagaimana mengizinkan Tuhan bekerja di balik layar. Gunakan senjata utama kita, yaitu berdoa. Berdoa dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi berdoa dibutuhkan setiap waktu. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan kekurangan saja, tapi berdoa dibutuhkan waktu kita dalam keadaan baik-baik. Kadang-kadang orang tuh lupa. Begitu dia mengalami kekurangan baru ingat Tuhan. Begitu dia diberkati dengan sibuk pekerjaan, dia lupa sama Tuhan. Berdoa itu dibutuhkan bukan pada waktu kita sakit saja, tapi berdoa dibutuhkan waktu kita sehat. Itulah manusia, begitu sehat dia lupa Tuhan, tapi begitu sakit dia ingat Tuhan. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan ada di atas, tapi juga berdoa dibutuhkan waktu kita ada di bawah. Orang kadang-kadang kalau mengalami musibah baru ingat Tuhan. Tapi begitu orang tersebut senang, senangnya lupa Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan kita. Senjata untuk kita bisa meraih kekuatan rencana Tuhan yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan berbeda sama rencana kita. Jalan Tuhan berbeda sama jalan kita. Tapi waktu kita berdoa kita menyamakan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Level kita dengan levelnya Tuhan. Maka kita mulai mengerti dan memahami. Seperti bujang Elisa. Ketika bujang Elisa dikepung kota tersebut oleh musuh-musuh, dia ketakutan. Tapi begitu dia lihat Elisa tenang saja. Karena dia tahu, dia melihat jauh ke depan. Dia melihat apa yang Tuhan lihat, sedangkan bujangnya nggak lihat. Itu sebabnya Elisa berdoa agar mata bujangnya dibukakan. Dan ketika Elisa berdoa, mata bujangnya dibukakan, bujangnya melihat bahwa tentara Tuhan lebih banyak daripada tentara musuhnya. Ini membuat imannya bangkit. Jadi doa mensamakan persepsi kita dengan persepsi Tuhan. Doa artinya menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan menyamakan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Berdoa itu menyamakan rencana kita dengan rencana Tuhan. Sehingga kita bisa enjoy dalam kehidupan ini. Banyak orang yang suka mengatakan, sudah tidak ada yang dapat kita lakukan. Seperti sekarang ini, tidak ada cara lain. Waktunya kita berdoa. Stop. Ini salah besar. Jangan sampai kita menjadikan doa sebagai sarana terakhir menyelesaikan masalah kehidupan kita. Berdoa seharusnya menjadi senjata utama kita dalam hidup ini. Karena waktu kita berdoa, Tuhan bekerja di balik layar. Karena doa itu lambang sikap hati bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa lambang sikap hati bahwa aku bisa tanpa Tuhan. Kalau engkau bisa, ya Tuhan lipat tangan. Tapi kalau engkau angkat tangan, minta tolong Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Makanya orang yang banyak berdoa, banyak mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, tidak mengecap tangan Tuhan. Orang yang sedikit berdoa, sedikit mengecap tangan Tuhan. Jadi kalau kita ingin lihat Tuhan bekerja di balik layar, tidak ada cara lain selain kita berdoa. Kita mulai memohon, kita mulai meminta. Dengan spesifik apa yang kita butuhkan. Seperti Daniel. Ketika dia berdoa meminta hikmat. Karena mimpi Raja Nebukadnezar tidak diceritakannya. Akan semua orang bijaksana di Babel akan dibinasakan. Termasuk Daniel. Yang Daniel lakukan, dia mulai berdoa. Dia mulai berpuasa. Sampai dia dapat jawaban dari Tuhan. Dan waktu dia berdoa, sebetulnya Tuhan sudah mengirim malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tapi karena di langit ada penguasa roh jahat, penghulu kegelapan, maka dihambatnya. Namun karena Daniel tidak berhenti berdoa, terus berdoa, akhirnya Gabriel mendapat kekuatan, mendapat backup dari malaikat Mikail. Malaikat perang. Sehingga akhirnya malaikat Mikail dapat menaklukkan malaikat Lucifer kegelapan yang ada di langit. Dan Gabriel berhasil untuk turun dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daniel. Membuktikan bahwa di sekeliling kita ada banyak kuasa kegelapan. Yang dimana lewat doa kuasa kegelapan akan dikalahkan.
Seperti juga dengan Musa ketika menghadapi bangsa Amalek. Mereka tidak punya pengalaman bertempur karena 400 tahun mereka budak di Mesir. 400 tahun mereka peternak, petani di Mesir. Dan waktu mereka baru saja keluar masuk tanah padang gurun, mereka harus berhadapan dengan musuh bangsa Amalek. Yang dimana ini ada pertama kali mereka bertempur. Tidak punya pengalaman sama sekali. Musa membagi dua tugas. Yang muda bersama dengan Yosua bertempur di darat. Sedangkan Musa di atas gunung berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa mulai lemah, tangannya turun, berhenti berdoa, maka bangsa Amalek bisa memukul mundur bangsa Israel. Yosua dengan pasukannya dikalahkan. Tapi begitu Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Hur dan Harun, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga akhir Israel walaupun tidak punya pengalaman bertempur, berperang, bisa mengalahkan bangsa Amalek. Membuktikan doa membuat Tuhan bekerja di balik layar. Sekalipun kita itu gak punya kemampuan, sekalipun kita ini lemah, sekalipun kita gak punya pengalaman. Luar biasa. Orang yang selalu berdoa, dia akan lihat banyak mujizat Tuhan. Karena Tuhan punya hobi menjawab doa kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ganggu Tuhan. Saya pakai istilah ganggu Tuhan. Jangan sungkan-sungkan. Karena begitu banyak tokoh-tokoh yang saya mau ceritakan pada kita semua. Yang ganggu Tuhan. Dan Tuhan siap diganggu. Dan siap menolong ketika kita ganggu dia. Ketika murid-murid sedang dihantam angin yang kencang. Dan air masuk dalam perahu mereka. Sedangkan Yesus tidur dengan nyenyak. Mereka udah gak bisa lagi kendalikan perahu itu. Hampir mau mati dan tenggelam. Lalu murid-murid membangunkan Yesus. Dan kemudian Yesus terbangun. Dan Yesus menghardik badai tersebut. Dan danau yang bergelora menjadi teduh dan tenang. Membuktikan bahwa Yesus bisa diganggu oleh murid-muridnya. Kita sebagai murid Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, jangan sungkan-sungkan untuk ganggu Tuhan tiap hari. Karena Dia adalah Tuhan yang senang sekali bergaul dengan kita sebagai anak-anaknya. Saya juga ingat cerita yang kedua, di mana ketika ibu Yesus, yaitu Maria, melihat anggur di pesta perkawinan di Kana habis. Sebab tradisi Yahudi, kalau sampai anggur habis di pesta kawin, maka pernikahan atau pesta kawin tidak bisa dilanjutkan, harus segera dibatalkan. Maka yang terjadi bubar. Si pengantin tidak lagi menikah, batal semuanya. Dan bikin malu keluarga besar dari kedua mempelai. Itu sebabnya karena Maria, ibu Yesus, tahu bahwa anggur sudah habis. Dan kemudian dia memanggil Yesus. Yang pada waktu itu Yesus belum waktunya melakukan mujizat. Tapi ibu Yesus ini, Maria tidak sungkan-sungkan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian dengan iman dia panggil para pelayan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan seperti Yesus menyampaikan kepada ibunya, waktuku belum tiba untuk melakukan mujizat. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa orang percaya. Dia Tuhan yang suka diganggu. Yang kita perlu lakukan adalah punya iman seperti Maria. Dan yang terjadi, Yesus mengambil air dan kemudian berdoa dan mengubah air tersebut yang ada dalam tempayan menjadi anggur. Dan waktu MC, pemimpin acara tersebut, mencoba anggur dia, ternyata lebih the best daripada anggur yang pertama kali diberikan di dalam pesta perkawinan. Biasanya anggur yang pertama, ada anggur yang the best. Anggur yang terakhir biasa anggur yang paling buruk. Tapi pemimpin pesta merasakan ini ada anggur yang terbaik. Save the best for last. Membuktikan kehidupan kita ini kalau ada Yesus. Kita panggil Yesus. Kita memohon kepada anugerah dari Tuhan. Maka Dia bisa membuat segala sesuatu menjadi indah. Jadi kita belajar di sini. Ada 3 individu yang ingin mengendalikan kehidupan kita. Yang pertama iblis.
Yang kedua diri kita sendiri. Yang ketiga Tuhan. Jangan izinkan iblis mengendalikan. Karena iblis selalu dia memberikan dengan ketidaktulusan. Dia selalu pengen sesuatu. Dia pasti akan meminta tumbal. Dia datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Yang kedua, jangan izinkan untuk kita yang mengendalikan kehidupan kita. Kita boleh merancang. Tapi kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus bisa fleksibel. Kita harus bisa menyerahkan semua rencana kita kepada rencana Tuhan. Maka yang terjadi, rencana yang indah, damai sejahtera, bukan kecelakaan akan kita terima. Dan yang ketiga, yaitu kita izinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita, nah kita belajar juga di sini ada tips mengizinkan Tuhan bekerja di balik layar. Yang pertama, berikanlah kendali hidupmu kepada Tuhan. Izinkan kita jadi keledainya Tuhan, dia jadi Tuhan kita. Dan yang kedua, gunakan senjata utama kita yaitu berdoa. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Air biasa jadi air yang manis. Tuhan sanggup mengubah pergumulan kita menjadi berkat. Tuhan sanggup untuk mengubah kepahitan kita menjadi kesaksian. Tuhan sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kelebihan kita. Dan Tuhan sanggup mengubah rencana jahat seseorang menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau Tuhan yang memegang kendali. Kami mau menyerahkan kepadamu. Kami percaya kepada rencana-Mu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan. Kami tidak mau rasa khawatir mengendalikan hati kami. Ketakutan, kecemasan, pengaruh yang ada di sekeliling kami untuk mengendalikan kepercayaan kami kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengizinkan untuk Tuhan berkuasa, memerintah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kami, maka rencana yang baik, rencana yang indah, damai sejahtera yang akan kami terima. Kami juga belajar bagaimana mengizinkan untuk Tuhan bekerja di balik layar dengan cara yang luar biasa. Yaitu memberikan untuk kami minta Tuhan mengendalikan kehidupan kami. Yang kedua, menggunakan senjata utama itu berdoa. Ketika kami berdoa, maka Tuhan sanggup mengubah gelap jadi terang. Yang minus jadi surplus. Yang nothing jadi something. Yang zero menjadi hero. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.